Halo sahabat PBI, kita berjumpa lagi di podcast KBRI, podcast Pusat Budaya Indonesia. Kali ini tetap bersama dengan saya, Jose Paul. Bagi sahabat PBI, di era digital sekarang, media sosial bukan lagi cuma tempat buat scrolling, mencari hiburan semata. Tapi di tangan anak-anak muda yang kreatif, sebuah akun media sosial bisa menjadi wadah perubahan yang menginspirasi, menggerakkan banyak orang menyelami fenomena. Tempat podcast hari ini, tema podcast hari ini cukup luar biasa karena kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Buat saya sangat keren karena dia merupakan salah satu konten kreator yang cukup pengaruhnya cukup luar biasa di Timor Leste ini. Podcast kita pada hari ini kita angkat temanya dengan judul Muda, Kreatif, Berdaya, Dampak Nyata Konten Positif. Dan di studio hari ini sudah kedatangan tamu spesial yang tadi kami sudah singgung lebih daripada awal tadi, itu saudara Romario Marsal. Halo Kak Romario, apa kabarnya? Halo Kak, baik kabarnya, terima kasih. Oke, Mario lebih suka terbangin kakak Maun. Maun Detona. Maun saja. Iya, Maun saja. Maun lebih familiar di Timor Leste. Oke, Maun Romario. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan. Saya tidak menyebut ini sebagai apa, tapi saya menyebutnya sebagai sharing informasi ya. Siap. Ya, bisa berbagi dengan sahabat-sahabat itu semua. Siap. Oke, Kak Mang Mario. Siap. Oke. Sebelum kita bedah lebih dalam soal dunia kreatif, mengingat konten-konten Mang Mario ada konten-konten kreatif yang punya dampak sangat positif bagi kaum muda Timor Leste. Kami ingin tahu waktu kuliah di Indonesia itu Mang Mario mengambil jurusan apa dan di kota mana, serta bagaimana rasanya merantau di negara lain selain di Timor Leste. Silakan. Oke, siap. Jadi perkenalkan, saya Romario, biasanya dikenal Romario Dev. Ya, soalnya saya aktif sebagai tech influencer di Timor Leste. Okay. Betul seperti kata Maun, ya saya sempat juga berkuliah di Indonesia. Pada tepatnya saya kuliah di Bandung, salah satu universitas yang bernama Telkom University. Di sana saya mengambil jurusan informatika, dan selama pengalaman kuliah di Indonesia itu sangat seru, menantang, menyenangkan, sekaligus kadang ada jatuh bangunnya. Tapi yang pasti ada kultur shock, ada juga banyak hal yang kita pelajari di sana, terutama cara adaptasi dan juga cara konsumsi digital, transformasi digital di Indonesia itu udah sangat beda dengan Timor Leste. Okay. Nah itu yang pada saat pertama saya ke Indonesia, saya langsung agak terkejut. Ya, contohnya seperti di Indonesia, di perkuliahan kita udah pakai LMS kan, Learning Management System, tapi kalau di Timor Leste semuanya masih manual di saat itu. Kita mau submit tugas pun manual, ke dosen segala macam, tapi di Indonesia semuanya just dari LMS semua, jadi sempat juga agak struggle di saat itu. Ya contohnya seperti itulah. Adaptasinya. Baik. Mon Mario, selama menempuh studi di Indonesia dan berinteraksi dengan mahasiswa serta masyarakat Indonesia, pelajaran hidup atau pengalaman apa yang paling membentuk cara pandang Kak Romario, terutama dalam melihat potensi digital di sana? Menarik juga sih, soalnya pas saya selama kuliah di Indonesia itu saya mau nggak mau harus terbuka. Iya, di saat itu kan memang kita mahasiswa asing statusnya, kita pun baru sekali dengan sistem-sistem di sana. Kalau kita nggak terbuka ya pasti kita ketinggalan di belakang. Jadi di saat itu strategi pribadi saya pas pertama kali kuliah di semester 1-2 itu saya gencar sekali untuk
seperti kita bisa bilang bisa bilang bonding lah dengan teman-teman. Saya sering nongkrong sore malam, saya nongkrong sama teman-teman di sana, bicara bahasa Sunda juga karena di Bandung kan. Coba berinteraksi dengan orang-orang sana. Banyak hal sekali yang saya pelajarin, bukan hanya dalam hal edukasinya, tapi saya lihat bahwa di sana, terutama mahasiswa-mahasiswa di Indonesia di sana itu mereka malam pun mereka aktif buat tugas kan. Mereka ke kafe buat tugas segala macam. Kalau di waktu dulu di Timor Leste itu kalau udah malam kan rata-rata orang udah masuk ke rumah kan, apalagi jam 10 malam ke atas orang udah balik ke rumah, jarang yang berkumpul untuk membuat tugas bareng. Nah pas saya lihat di Indonesia ternyata tidak ada waktu, mau jam 10 malam, 11, 12 orang masih banyak di kafe kumpul buat tugas. Nah dari situ udah membangun habit saya bahwa belajar itu udah nggak lihat lagi waktu, mau kapanpun harus belajar, tetap belajar. Dimanapun Nah harus. sama pas interaksi sama masyarakat, hal yang paling saya belajar itu adalah tata ramahnya. Karena orang Bandung kan dikenal itu sangat halus. Ya kan, seperti teteh, AA, gitu-gitu, gelis, apa gitulah. Ya saya belajar. Dapat pacaran. Ya sempat lah, tapi nggak bisa saya kasih. Ya sempat juga lah dapat segala. Nah jadi, nah itulah saya pelajari tata kerama dan itu ramahnya, jiwa bisnisnya. Nah itu semua hal yang sangat positif yang bisa diimplementasi juga di Timor Leste. Oke, keren. Mohon Mario, tadi sudah jelaskan bahwa banyak hal yang mau lihat atau pelajari di sana. Ada nggak sih kita bicara soal tren kreatif di Indonesia yang menginspirasi Mang Mario berpikir bahwa hal-hal positif seperti ini yang harus saya bawa dan saya kembangkan di Timor Leste. Apa sih misalnya hal-hal positif yang berkaitan dengan digital sebenarnya ya? Ini kalau saya bawa ke Timor Leste sepertinya bagus ini. Oke. Sebenarnya banyak, tapi saya coba elaborasi 1-2 saja di sini. Nah, satu hal yang pasti kalau kita kuliah, kita ada juga aktivitas yang selalu seperti satu hal itu selalu mendorong saya, yaitu mengikuti kompetisi. Nah, di Timor Leste ini kompetisi kurang kan? Apalagi iya, kalau kompetisi mau apapun, mau di bidang saya informatika, hackathon gitu-gitu, di Timor Leste masih kurang kompetisinya. Nah, di sana itu banyak sekali kompetisi. Bahkan bisa dibilang setiap bulan itu ada kompetisi tingkat nasional atau apa gitu yang bisa kita ikutin gitu kan. Nah, jadi karena saya pun ikut banyak lab, terutama lab di informatika di fakultas saya. Jadi ya karena teman-teman sering ikut kompetisi, saya pun mencoba beranikan diri ikut kompetisi. Nah dari situ setelah saya dapat beberapa pengalaman, ternyata kalau untuk mendapatkan skill itu bukan hanya belajar dari kampus atau buat tugas segala macam, tetapi pengalaman yang paling penting itu yaitu ikut kompetisi, magang dan segala macam kan. Nah tetapi saya juga dapat satu hal nih, setelah mendapatkan banyak koneksi sama orang-orang Indonesia yang bisa dibilang top-top lah di sana di Bandung, dari ITB segala macam. Saya pun mendapatkan satu hal bahwa ternyata itu kalau kita mau sukses, pintar aja itu nggak cukup. Kita perlu dikenal. Nah, kita perlu koneksi. Nah, dari situ saya mulai seperti expand bahwa di saat itu kan saya lebih fokus buat konten ke kehidupan sehari-hari lah. Tapi saya mulailah ada ide untuk buat konten fokus ke saya punya bidang, yaitu teknologi. Nah, dari situlah saya mencoba untuk menjadi tech influencer buat konten tentang teknologi di Timor Leste. Ya, puji Tuhannya dapat hasil yang bagus sampai sekarang. Mohon Mario, kita bicara soal konten kreator yang tadi Mau Mario sudah sebutkan tadi. Kami ingin tahu keputusan untuk menjadi konten kreator itu Mang Mario putuskan setelah Mang Mario di Indonesia atau memang dari sejak masih di Timor Leste Mang Mario sudah berpikir saya harus jadi konten kreator? Ini pertanyaan yang agak ini juga sih sulit. Soalnya di Timor Leste sebelum saya ke Indonesia itu saya udah mulai konten kreator. Iya, saya udah pernah buat konten tapi lebih ke keseharian kan. Pernah buat YouTube juga, pernah sering juga buat film karena di waktu itu saya suka buat video untuk film-film gitu. Ikut kompetisi segala macam. Tetapi yang khusus untuk jadi influencer
bukan hanya sekedar konten kreator, tapi untuk menjadi influencer yang bisa berpengaruh terhadap banyak orang itu saya tentukan di saat saya masih di Indonesia. Nah, di situ saya lihat satu masalah nih di Timor Leste. Saya lihat bahwa Timor Leste itu sekarang udah gencar sekali kan, dari pemerintah kita gencar untuk melakukan transformasi digital. Tetapi literasi digital komunitas, literasi digital orang-orang Timor Leste masih jauh di bawah daripada kita punya tujuan untuk transformasi digital di Timor Leste. Makanya di saat itu saya lihat ternyata belum ada nih tech influencer yang benar-benar berpengaruh di Timor Leste. Nah, saya dengan pede kan, dengan saya punya pengalaman yang ada, jadi juga saya kan terpilih juga jadi Apple Developer Academy kan, salah satu di Timor Leste. Saya pertama dapat Apple Developer Academy. Nah, dengan modal itu saya percaya nih, kayaknya saya bisa nih jadi tech influencer di Timor Leste. Saya coba ya tiba-tiba booming terus, ya sampai sekarang orang sudah terkenal, gitu. Tidak apa-apa lah, sedikit tidak apa-apa. Enggak. Maksudnya kita nggak pernah expect bahwa hal yang kita buat sekarang akan berdampak 2 tahun, 3 tahun ke depannya. Itu kita nggak pernah berekspektasi. Tapi yang penting konsisten aja, itu yang penting. Sebuah perjalanan yang sangat menarik. Informasi yang terus terang kami banyak belajar soal itu hari ini dari percakapan kita hari ini. Siap. Oke, mengingat tema kita hari ini tentang berdaya. Oke, menurut pandangan Bang Mario pribadi, seperti apa batasan atau tolak ukur bahwa sebuah konten itu tidak cuma viral atau sekedar lewat, tapi juga bisa memberdayakan masyarakat, khususnya anak muda di Timor Leste. Oke, ini pertanyaan penting dan agak sensitif sedikit. Soalnya di era-era sekarang banyak kreator pemikirannya, saya buat konten yang penting viral. Itu dia. Banyak kreator yang pemikirannya gitu, tapi agak beda sama saya nih. Makanya kalau di konten saya Romario Dev, saya nggak terlalu sering buat konten. Kadang seminggu hanya sekali satu konten, atau 2 minggu sekali satu konten. Tapi saya punya satu pemikiran bahwa saya kalau buat konten harus maksimal. Harus 100%. Saya nggak mau hanya viral, tapi saya mau konten itu bisa at least berdampak lah. Orang bisa belajar sesuatu. Positif tentunya. Betul. Nah, makanya kalau menurut saya mau buat konten yang bukan hanya sekedar viral, kita harus buat konten itu, ya of course nanti kita harus buat konten itu tentang isu yang lagi terjadi kan. Tetapi enggak semua isu itu kita harus buat jadi konten. Ada beberapa isu yang enggak seharusnya kita buat jadi konten supaya enggak mengganggu situasi. Nah, ada orang yang seperti dia tabrak aja, mau isu apapun dia tabrak, yang penting situasinya bisa bergaya ini gitu-gitu. Nah, jadi konten kreator menurut saya itu role-nya penting di suatu negara. Karena para konten kreator itu mereka juga mempengaruhi mindset publik. Nah, kenapa saya bilang begini? Contohnya, ada satu konten kreator dengan followers paling banyak. Kalau dia buat sesuatu yang negatif, of course, konsumsi sosial media publik di Timor Leste pasti akan ikut dia kan? Karena algoritmanya nanti akan dipengaruhi dengan hal-hal negatif. Tapi bagaimana kalau banyak konten kreator semuanya bicara tentang hal positif? Ya pasti algoritma sosial media di Timor Leste pun akan didominasi dengan hal-hal positif. Nah, makanya kalau saya selalu ambil jalan, nggak perlu sering buat konten, yang penting sekali buat konten harus konten yang berdampak positif gitu. Agak keren. Sebenarnya saya suka cara berpikirnya seperti itu. Saya suka karena berbicara mengenai konten, berbicara mengenai apa yang mau kita bagikan ke publik itu bukan hanya sekedar mau viral atau mau cari followers, tapi paling penting itu tanggung jawab daripada konten yang kita buat sendiri. Karena kita bertanggung jawab bukan hanya pada konten kita, tetapi bagaimana konten itu berpengaruh pada cara berpikir orang-orang yang konsumsi konten kita. Betul. Ya, itulah sebabnya kenapa Bang Mario kami pilih untuk jadi narasumber kami, karena sebelum mengundang Bang Mario ke sini kami sudah survei beberapa kontennya Bang Mario, dan ternyata konten-konten itu berdampak positif, dan kami sempat tanya-tanya juga pada teman-teman yang lain bahwa Bang ini kami kenal dan kontennya itu termasuk merubah cara berpikir kami atau mindset kami. Jadi
saya sangat setuju dengan Bang Mario. Konten tidak hanya sekedar viral, tetapi tanggung jawab dari konten itu jauh lebih penting daripada viral. Hanya sekedar viral. Iya, terima kasih. Betul. Baik, Bang Mario, menjadi konten kreator itu butuh konsisten. Dan Bang Mario seorang digital kreator atau influencer yang isi kontennya itu menyebarkan hal-hal positif. Tentu itu punya tantangan tersendiri. Apa tantangan terbesar Bang Mario untuk industri kreatif di Timor Leste saat ini, dan cara menyiasatinya bagaimana? Kalau ada tantangan Bang Mario, ini harus saya buat seperti itu. Oke, selama ini mungkin tantangan terbesar saya itu pas saya buat konten, terutama di role saya ya sebagai tech influencer, itu ada di translate teknologi, bahasa teknologi ke bahasa umum yang orang bisa pahami. Karena saya kan tech influencer kan, kalau kita bicara soal teknologi, banyak sekali arti pengertian-pengertian yang tinggi, yang sulit untuk dipahami oleh publik. Nah, saya agak struggle pas pertama-pertama saya buat konten itu, bagaimana cara saya membawa suatu konten yang dengan bahasa tinggi-tinggi itu, bagaimana saya bisa translate itu ke bahasa yang simple untuk dipahami. Nah, di situ biasanya saya struggle sekali tuh untuk menjelaskannya. Saya harus membawa banyak analogi, banyak contoh-contoh untuk bisa menyelesaikan itu. Mungkin itu sih, itu yang paling tantangan yang selama ini saya rasakan. Oke, Mon Mario, kita berbicara tentang konten yang berdaya, yang positif. Dari semua konten yang sudah Mon Mario buat, ada nggak sih followers Mon Mario yang secara langsung menyampaikan bahwa, oh Mon Mario, terima kasih telah buat konten ini, terima kasih telah buat channel ini, karena dengan channel ini berhasil merubah mindset dia atau cara pandang. Pernah atau tidak ada followers Bang Mario menyampaikan hal itu secara langsung ke Bang Mario? Sering ya? Okay. Sering, soalnya saya pun di luar dari hanya membuat konten, saya aktif untuk misalnya kalau ada undangan dari organisasi pemuda-pemudi di Timor Leste, kalau mereka mengundang saya untuk kasih seminar, kasih seperti formasi sound. Nah, itu tuh saya sering langsung directly ketemu sama mereka kan. Nah, banyak sekali yang seperti suka, ada yang ngefans, ada yang seperti berterima kasih. Terutama saya pernah ada satu pengalaman pas saya pertama ke Timor Leste kan. Saya lagi kerja di Telkomsel kan, saya sering ke Timor Plaza tuh. Pas saya ke Timor Plaza, saya ketemu satu followers, dia langsung hentikan saya. Dia bilang, "Oh, Maun yang Romario Dev kan?" Oh, iya saya. Maun, terima kasih banyak. Maun telah berhasil untuk save saya punya $35. Karena ada di saat itu saya punya konten tentang scam, ada aplikasi scam yang di saat itu menyebar luas di Timor Leste. Ternyata dengan konten saya, dia bilang Maun telah menyelamatkan $35 saya. Kalau saya tidak nonton konten Maun, mungkin saya juga ikut investasi dan sudah hilang $35. Nah, dari situ meskipun hal kecil kan, meskipun $30 mungkin bagi ada orang mungkin itu hal kecil, tapi bagi saya seperti wah, ternyata berdampak ya konten itu, sampai orang aja $35-nya bisa terselamatkan. $35 cukup besar buat bayar angkot. Iya betul, untuk makan, untuk gitu. Baik. Nah, jadi saya pun bersyukur lah, saya senang juga dengarnya. Jadi teruslah berbuat konten-konten positif. Siap, pasti. Kita viralkan yang positif saja, yang negatif tidak usah kita viralkan. Siap. Oke, baik. Sebagai anak muda Timor Leste yang pernah merasakan langsung dinamika kehidupan di Indonesia, bagaimana Bang Romario melihat peran penting para kreator digital dalam mempererat hubungan persahabatan dan pertukaran budaya Timor Leste dan Indonesia? Seberapa penting konten kreator itu? Berat nih. Seberapa penting ya konten kreator bisa berdampak ke hubungan antar dua negara ya? Menurut saya penting sekali. Mungkin contohnya begini deh. Misalnya saya kreator dari Timor Leste. Nah, selama ini kan kita back lah ke 2020 ke bawah, itu kan banyak negara ASEAN yang belum tahu tentang Timor Leste kan. Nah, misalnya di saat itu tiba-tiba ada influencer atau konten kreator Timor Leste yang mencoba mengenali Timor Leste keluar.
Nah itu pasti berdampaknya sangat besar. Kenapa? Karena orang-orang di luar Timor Leste dari Indonesia dan negara-negara tetangga lainnya ASEAN khususnya, pasti mereka akan udah mulai tahu nih, oh ternyata Timor Leste begini, oh ternyata Timor Leste begini begitu. Nah dari situ kan meskipun orang nggak perlu ke Timor Leste, orang udah mengenal Timor Leste itu gimana, Timor Leste itu seperti apa. Jadi secara tidak langsung koneksi itu udah dibangun kan, hanya dari konten doang. Makanya mungkin ya dari pemikiran saya konten kreator itu penting sekali karena memang bisa membuka jalan untuk orang lain bisa mengenal tanpa langsung ke Timor Leste. Mungkin di situ sih. Ya. Kalau dari lain-lainnya masih bingung. Ya, sebenarnya dunia itu tidak hanya terbatas sekedar di buku-buku atau di mana sih. Sekarang konten-konten atau video-video pendek itu sebenarnya lebih mudah untuk menjangkau negara belahan dunia mana saja. Betul. Oleh sebab itu kita sangat butuh orang-orang yang buat konten-konten positif agar orang-orang yang mengenal Timor Leste bisa, oh ternyata bagus juga kalau kita mau berkunjung ke Timor Leste suatu saat. Betul. Jadi terima kasih sekali lagi. Iya, begitulah intinya. Mario, ini yang terakhir. Oke. Ini yang terakhir. Apa kiat buat Mario buat anak-anak muda Timor Leste yang ingin jadi konten kreator juga seperti Mario? Yang mereka bingung harus mulai dari mana sebenarnya itu. Pesannya? Ya, pesan buat mereka. Oke, kalau pesan ya, mungkin begini guys. Di era sekarang, kita bisa bilang era inilah digitalisasi, era modern, era AI segala macam. Kalau soal kepintaran itu banyak. Nah, tapi satu hal nih yang membedakan satu orang dengan orang yang lain, yaitu dikenal. Nah, jadi untuk sekarang ke depan, kalau teman-teman mempunyai ide untuk membuat sesuatu yang teman-teman rasa bahwa ini akan membantu orang lain, jangan malu untuk share langsung di sosial media. Karena sosial media itu sebenarnya platform yang sangat powerful gitu. Kadang kita nggak ekspektasi bahwa konten yang kita buat sekarang pasti akan berdampak di kemudian hari. Nah, saya sendiri sudah merasakan bagaimana pengalaman saya mencoba untuk membuat konten dari awal. Di saat itu orang belum mengenal saya belum jadi apa-apa. Tapi sekarang karena konten orang udah banyak kenal, saya banyak dapat pelajaran dari orang lain, dapat kesempatan, dapat pekerjaan, dapat juga proyek-proyek sampingan yang sangat membantu kehidupan saya ke depannya. Jadi ya, jangan pernah takut, berani untuk memulai sesuatu, pasti ada jalannya gitu. Semangat. Intinya jangan takut, mulai saja. Mulai saja. As long as semua itu baik dan itu langsung gas. Ya, kata patah bilang perubahan itu harus dimulai dari sesuatu yang kecil. Katanya itu jika tidak bisa berjalan, jika tidak bisa berjalan merangkaklah ini. Iya betul. Tapi tidak boleh diam di tempat. Itu dah. Kau berhenti dan diam di tempat, saat itu juga kau selesai. Makanya pesannya Momar itu mulailah pelan-pelan. Mulailah pelan-pelan pun tidak apa-apa. Angkat HP-mu dan buatlah. Siap. Benar-benar. Mario, tadi katanya saya bilang itu terakhir, tapi ini yang paling akhir. Widih, apa lagi nih? Kesibukan Mario sekarang apa? Oh, kesibukan ya? Iya. Mungkin ini nanti ditaruh di awal aja. Oh iya. Ya, biar lebih relevan. Oke. Kesibukan sekarang lagi kerja full time di Telkomsel, salah satu perusahaan telekomunikasi dari Indonesia yang ada di Timor Leste. Di sisi lain ya aktif sebagai teknologi influencer di Timor Leste. Dan juga saya pun sekarang lagi jalan juga kan bisnis konsultan saya untuk buat side project di luar. Jadi seperti company atau business owner yang mau dapatkan solusi digital untuk mereka punya pekerjaan, manual-manual yang perlu ditransformasi jadi digital, biasanya langsung kontak saya kan, nanti kita buat gitu, biasanya gitu. Nah itulah kesibukan saya. Telkomsel sudah kami sebutkan namanya, ayo endorse. Siap, kan sama-sama perusahaan Indonesia nih, bisa. Oke, baik demikian perbincangan kita hari ini dengan Mario. Siap. Kita selesaikan podcast kita pada hari ini, dan kami sekali lagi sangat berterima kasih di tengah-tengah kesibukan Mario. Siap. Mario sudah mau menyediakan waktunya untuk hadir di Pusat Budaya Indonesia KBRI di Timor Leste.
sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan Sama-sama. tadi kami sebelum mulai kami sudah minta idenya atau panahnya bagaimana ini jadi ya terima kasih sekali lagi sudah mau. Siap. Baik sahabat PBI dimanapun Anda berada, demikian podcast kita pada hari ini dengan Mang Mario. Kami harap ketika sahabat PBI dimanapun berada yang menonton podcast ini bisa mengambil hal-hal positif yang sudah kami sampaikan pada hari ini. Rasa demikian kita berjumpa lagi di podcast-podcast yang lain dengan tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik dan kami berharap tema-tema yang akan kami angkat selalu menjadi sesuatu yang positif buat teman-teman semua. Sekali lagi sampai jumpa dan kita akhiri podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Siap.